Selamat berjumpa kembali anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Saya harap di masa pandemi ini kalian selalu menjaga kesehatan. Materi kita pada hari ini berjudul Gereja yang Menguduskan atau Liturgia. Dalam materi kali ini, kita akan membahas beberapa hal, yaitu doa dan ibadat, liturgi, ekaristi, sakramen-sakramen, sakramentali, dan devosi. Doa dan ibadat merupakan tugas imamiah gereja. Artinya, setiap anggota gereja mengambil bagian dalam satu imamat Kristus dengan cara khasnya masing-masing. Dalam gereja Katolik dikenal dua macam imamat, yaitu imamat umum dan imamat jabatan. Imamat umum berarti segenap warga gereja melaksanakan tugas pengudusan, antara lain dengan berdoa, menyambut sakramen-sakramen, memberi kesaksian hidup, pengingkaran diri, serta melaksanakan cinta kasih secara aktif dan kreatif. Sedangkan imamat jabatan berarti hierarki membentuk dan memimpin umat serta memberikan pelayanan sakramen-sakramen. Selanjutnya kita akan membahas mengenai doa. Doa berarti berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi. Doa merupakan ungkapan iman secara pribadi dan bersama-sama. Doa juga merupakan dialog yang bersifat pribadi antara manusia dan Tuhan dalam hidup nyata ini. Lantas apa fungsi doa? Fungsi doa antara lain mengkomunikasikan diri kita kepada Allah, mempersatukan diri kita dengan Tuhan, mengungkapkan cinta, kepercayaan dan harapan kita kepada Tuhan, membuat diri kita melihat dimensi baru dari hidup dan karya kita dengan mata iman, dan mengangkat setiap karya kita menjadi karya yang bersifat apostolis atau merasul. Lalu, apa syarat-syarat doa yang baik? Doa yang baik adalah doa yang didoakan dengan hati, berakar dan bertolak dari pengalaman hidup, dan diucapkan dengan rendah hati. Sedangkan cara-cara berdoa yang baik adalah, yang pertama, berdoa secara batiniah, seperti yang dikatakan dalam Matius 6 ayat 5 sampai dengan 6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah dalam kamar. Berdoa pula membutuhkan cara yang sederhana dan jujur. Lagi pula dalam doamu janganlah kamu bertele-tele. Lihat Matius 6 ayat 7. Hal yang kedua ingin kita bahas adalah tentang liturgi. Liturgi adalah doa resmi dan merupakan karya Kristus Imam Agung serta tubuhnya yaitu gereja. Liturgi merupakan kegiatan suci yang sangat istimewa sekaligus wahana utama untuk mengantar umat Kristiani ke dalam persatuan pribadi dengan Kristus. Liturgi juga merupakan perayaan iman di mana setiap orang yang ikut serta di dalamnya mengambil bagian dalam misteri iman yang dirayakan. Perayaan Ekaristi terdiri atas dua macam liturgi, yaitu liturgi sabda yang diambil dari ibadat sinagoga Yahudi yang terdiri atas doa pembukaan, dua bacaan dari kitab suci yang diikuti dengan homili dan beberapa doa lainnya. Yang kedua adalah liturgi Ekaristi atau perjamuan Tuhan yang dirayakan dalam konteks makan bersama dalam jemaat-jemaat paling awal. Ekaristi merupakan sumber dan puncak hidup Kristiani karena Ekaristi memancarkan misteri penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus. Ekaristi merupakan perjamuan sakramental, kesatuan dalam tubuh dan darah Kristus, kenangan akan wafat dan kebangkitannya, doa syukur, korban dan tanda kerajaan Allah. Berikutnya hal yang ingin kita bahas adalah sakramen. Sakramen adalah tanda dan sarana keselamatan Allah kepada manusia. Secara garis besar, makna sakramen dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu sakramen adalah lambang atau simbol, sakramen-sakramen merupakan karya Tuhan yang menyelamatkan, dan sakramen-sakramen bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu hidup kita sebagai orang Kristiani. Ada 7 sakramen yang diterima oleh Gereja Katolik. Yang pertama, sakramen permandian atau sakramen baptis. Yang kedua, sakramen penguatan atau biasa kita sebut dengan krisma. Yang ketiga, sakramen tobat. Yang keempat, sakramen Ekaristi atau yang biasa kita kenal dengan sebutan sambut baru. Yang kelima, sakramen perminyakan orang sakit. Yang keenam, sakramen perkawinan. Yang ketujuh, sakramen imamat. Mari kita membahas satu persatu. Melalui sakramen permandian atau sakramen baptis yang merupakan tanda iman, mulailah babak baru dalam hidup seseorang di mana secara resmi ia menyatakan tobat dan imannya kepada Yesus Kristus dan diterima secara resmi menjadi anggota tubuhnya. Kristus sendiri yang menjiwai dia melalui rohnya. Sakramen penguatan
adalah tanda kekuatan Roh Kudus yang dianugerahkan kepada seseorang sebelum ia diutus untuk memperjuangkan cita-cita Kristus dalam gereja dan masyarakat, serta sebagai tanda kedewasaan dan tanggung jawab atas kehidupan umat Allah, di mana orang tersebut menghantar sesamanya kepada Kristus. Para pengikut Kristus perlu pula bertobat untuk memperbaharui diri secara terus-menerus di hadapan Tuhan dan sesama melalui sakramen tobat. Sakramen Ekaristi menjadi tanda kehadiran gereja yang paling nyata dan penuh dalam perjamuan Tuhan, serta ungkapan yang paling konkret dari persatuan umat dan Tuhan serta persatuan para anggotanya. Sakramen perminyakan orang sakit bertujuan untuk menguatkan yang sakit sehingga menjadi siap dan tabah untuk menerima apa saja dari tangan Allah yang mencintai kita, baik dalam kesembuhan maupun dalam maut. Dengan menderita seperti Kristus, si sakit menjadi lebih serupa dengan Kristus. Sakramen pernikahan atau sakramen perkawinan merupakan panggilan luhur untuk membina keluarga sebagai tanda kasih setia Allah bagi manusia dan tanda cinta Kristus kepada gerejanya. Sakramen imamat berfungsi untuk merayakan, mengesahkan, dan menyatakan pelantikan para pelayan yang melayani kepentingan dan perkembangan umat dalam hidup beriman dan bermasyarakat. Mereka bertugas untuk mempersatukan umat, membimbing umat dalam penghayatan iman pribadi dan bersama, serta membantu melancarkan komunikasi iman. Pokok bahasan selanjutnya adalah sakramen tali. Sakramen tali adalah tanda-tanda suci berupa ibadat upacara atau pemberkatan yang mirip dengan sakramen-sakramen. Berkat tanda-tanda suci ini, berbagai buah rohani ditandai dan diperoleh melalui doa-doa permohonan dengan perantaraan gereja. Terdapat aneka ragam sakramen tali, yaitu pemberkatan, yakni pemberkatan orang atau benda atau barang rohani, tempat, makanan, dan lain sebagainya. Pemberkatan atas orang atau benda atau barang tersebut adalah pujian kepada Allah dan doa untuk memohon anugerah-anugerahnya. Pemberkatan dalam arti tahbisan rendah, yakni pentahbisan orang dan benda. Contoh, pentahbisan atau pemberkatan rektor, akolit, dan katekis. Pemberkatan benda atau tempat untuk keperluan liturgi, misalnya pemberkatan gereja atau kapel, altar, minyak suci, lonceng, dan sebagainya. Poin terakhir yang akan kita bahas adalah devosi, atau dalam bahasa Latin disebut devotio yang berarti penghormatan. Devosi adalah bentuk-bentuk penghormatan atau kebaktian khusus orang atau umat beriman kepada rahasia kehidupan Yesus tertentu, misalnya kesengsaraannya, hatinya yang maha kudus, dan sebagainya. Atau devosi kepada orang-orang kudus, misalnya devosi kepada santo-santa pelindung, Bunda Maria, dan lain sebagainya. Demikianlah pokok bahasan kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat berguna bagi hidup kita masing-masing. Terima kasih.